Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan UTS Interaksi Manusia dan Komputer. Untuk proyeknya yaitu tentang Subscription Manager, yaitu website pengelola langganan digital. Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri yaitu Akmal Fauzi sebagai ketua, kemudian ada rekan saya juga yaitu ada Kak Asria Rusking, kemudian ada Kak Gita Herlia Ardiani, kemudian ada juga KM Farhan Hidayatullah dan KM Ridho Eka Manggala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran anggota dalam pengerjaan UTS ini. Oke, yang pertama ada saya yaitu Akmal Fauzi, menyiapkan ide proyek dan juga mengkoordinasikan kelompok. Untuk selanjutnya ada KM Farhan Hidayatullah, yaitu menyiapkan ide proyek dan juga membuat judul dan objek. Kemudian Kak Gita Herlia Ardiani, menyiapkan ide proyek dan juga membuat mockup UI. Selanjutnya ada KM Ridho Eka Manggala, menyiapkan ide proyek dan juga membuat deskripsi aplikasi. Dan yang terakhir ada Kak Asria Rusking, menyiapkan ide proyek dan juga membuat latar belakang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Farhan Hidayatullah, NIM 230401011002. Presentasi saya ke bagian slide, judul dan objek. Dengan judul Subscription Manager Website Pengelola Langganan Digital. Dengan alasan spesifik dan mudah diingat. Website pengelola langsung langganan digital adalah judul yang tepat untuk sebuah situs web yang dirancang untuk membantu pengguna pengelola berbagai langganan layanan digital. Subscription Manager menunjukkan fungsi utama situs web, yaitu sebagai pengelola langganan, penambahan website pengelola langganan digital. Subscription Manager menunjukkan fungsi utama situs web, yaitu sebagai pengelola langganan. Objek penggunaan video yang memiliki banyak langganan lain digital, streaming, software, dan lain-lainnya. Baik, bagian selanjutnya latar belakang pemilihan judul dan objek. Di era digital seperti sekarang, semakin banyak orang berlangganan berbagai layanan digital, mulai dari streaming film, aplikasi belajar, hingga software kerja. Tapi karena jumlahnya yang terus bertambah, hal ini justru bisa menimbulkan masalah baru. Contohnya kebocoran finansial karena pengguna lupa membatalkan langganan uji coba yang otomatis akan berubah menjadi berbayar. Selain itu, akumulasi biaya dari berbagai langganan seringkali tidak terasa, namun jika dijumlahkan bisa mencapai rata-rata sekitar Rp500.000 per bulan, menurut survei internal. Masalah seperti ini bukan hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga bisa menambah beban pikiran pengguna karena semuanya harus diatur secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi yang mampu membantu pengguna untuk mengelola langganan mereka dengan lebih teratur, hemat, dan efisien. Dari latar belakang ini, kami merancang sebuah platform yang kami beri nama Subscription Manager. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi yang tim kami buat. Berikut aplikasi Subscription Manager ini merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu penggunanya dalam mengelola, memantau, dan mengoptimalkan berbagai layanan digital mereka secara terpusat dan efisien, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengambil kendali penuh atas subscription atau langganan yang mereka miliki. Beberapa di antaranya fitur-fitur yang dimiliki oleh Subscription Manager sebagai berikut. Yang kami tawarkan adalah yang pertama unlimited, yang kedua reminder, yang ketiga analytic. Yang pertama unlimited. Unlimited itu adalah memungkinkan user untuk menambahkan aplikasi langganan tanpa batasan kuota. Misalkan di sini ada aplikasi yang berlangganan, ada Netflix, YouTube Music, dan lain sebagainya tanpa batasan. Yang kedua, reminder. Reminder merupakan satu hal yang memberikan notifikasi atau pengingat kepada user beberapa waktu sebelum tanggal pembayaran langganan tiba, dengan tujuan agar
dengan tujuan agar user terhindar dari pemutusan layanan ataupun biaya tambahan atau denda dari penyedia layanan tersebut. Yang ketiga, analitik, yaitu memberikan gambaran menyeluruh kepada user mengenai total uang atau biaya yang mereka habiskan setiap bulan untuk berbagai aplikasi langganan. Fitur analitik ini mencakup total pengeluaran bulanan, rincian perlangganan, perbandingan bulan ke bulan, dan pada fitur analisis pengeluaran ini kami sedikit memberikan rekomendasi kepada user tentang langganan yang bisa dibatalkan atau diganti berdasarkan tingkat penggunaannya oleh user. Yang nanti untuk mockupnya akan dijelaskan oleh rekan kami slide selanjutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan bahas di sini adalah user interface dari aplikasi ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk halaman register ini sebenarnya cukup compact dan juga memang clean ya, karena memang yang dipakai hanya dua priority colors kayak gitu. Dan untuk registernya cukup simpel juga, nggak terlalu banyak permintaan gitu. Yang dibutuhkan hanyalah nama lengkap, terus juga email sama password yang akan digunakan untuk login ke aplikasi ini gitu. Lalu after sudah create an account, itu nanti akan diarahkan untuk ke bagian login ya. Untuk login juga tidak terlalu berbeda seperti halaman untuk register, itu tetap menggunakan dua warna yang priority-nya ya, kayak gitu. Sama ada tambahan logo di sini untuk logo subscription manager-nya kayak gitu. Login, after sudah login nanti kita akan diarahkan untuk ke bagian dashboard. Nah, kalau di dashboard ini sebenarnya dia punya penempatan itu cukup neat, compact dan juga clean ya, karena memang kita nggak terlalu banyak menggunakan warna-warna ataupun kayak icon-icon yang terlalu berlebihan kayak gitu. Di sini kita bisa melihat di pojok kiri atas terdapat icon dari subscription manager-nya, lalu di pojok kanan atas ini ada untuk bagian profile, terus juga ada setting sama notifications kayak gitu. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa memang ada tiga main menu yang memang utama di sini. Kita bisa lihat untuk pengeluaran kita dalam 1 bulan kayak gitu, untuk subscription kayak gitu. Lalu di sini kita bisa juga melihat untuk active subscription kita itu ada berapa totalnya. Dan lalu yang di sebelah kanan ini untuk reminding kalau misalnya memang ada next payment kembali gitu di tanggal sekian kayak gitu. Nah, itu biasanya nanti akan diingatkan kembali 2 weeks before kayak gitu. Lalu di bagian dashboard juga di sini kita bisa melihat untuk subscription-nya yang memang aktif dan yang lagi berjalan saat ini itu apa aja kayak gitu. Dan di bagian ini untuk bar yang ini cukup berbeda warnanya, itu untuk kayak sebagai klasifikasi kayak gitu dari entertainment, terus juga untuk keperluan productivity sama utilities kayak gitu. Jadi dibedakan di sini kita tuh mostly spendingnya itu memang untuk entertainment kah, kayak buat nonton kah, dengerin musik kah, ataupun apa kayak gitu. Apakah memang subscription kita ini nih benar-benar menunjang kita untuk pekerjaan kayak gitu. Lalu selanjutnya kalau misalnya memang kita mau buat tambahin, kita mau nambahin subscription baru kayak gitu. Kita bisa klik di pojok kanan atas ini yang plus yang ada tambah add subscription. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kayak gitu. Jadi nanti akan ada pop-up form untuk subscription, kita bisa nambahin. Misalnya kita mau nambahin untuk Canva gitu kan ya. Nah, lalu di sini kita bisa masukin untuk price-nya itu di angka berapa, terus juga apakah memang untuk billing cycle-nya itu dia per bulan kah atau per 3 bulan, karena di beberapa aplikasi dia nananya itu yang memang ada subscription fee-nya itu berbeda-beda kayak gitu. Lalu di sini kita bisa masukin juga next payment-nya yang nanti akan muncul di sini kalau misalnya memang sudah mau mendekati due date untuk payment-nya kayak gitu. Nah, after kita add subscription-nya di sini misalnya kita tadi masukin Canva, nanti dia itu akan muncul di bagian dashboard sini, dan lalu nanti di sini sudah auto bertambah ya menjadi 8 kayak gitu. Nah,
Selanjutnya kalau misalnya memang sudah udah ditambahin juga, nah nanti dia tuh akan masuk ke subscription manage-nya kita. Nah, di sini nih kita bisa ngelihat tuh ataupun bisa edit ataupun delete gitu. Subscription mana yang mau kita hapus atau mau kita edit kayak gitu. Nah, di sini kita tuh bisa ngeliat juga ada fitur edit dan delete ya. Kalau misalnya memang ternyata untuk Spotify ataupun apa itu udah lama banget kayak kita gunain ataupun gimana gitu kan. Nah, itu bisa kita delete. Jadi kita tuh udah nggak berlangganan kembali kayak gitu. Atau mungkin kayak iCloud. iCloud itu kan beberapa memang ada yang merasa memang untuk memori dari handphone dan sebagainya itu belum cukup ya gitu. Jadi memang sengaja berlangganan. Cuma mungkin ada yang ngerasa barangkali kurang gitu dengan misalnya 200 giga mau di-up kembali menjadi 1 terabyte dan sebagainya, atau sebelumnya mungkin dia udah nge-play yang untuk subscription 1 tera cuma ternyata ngerasa bahwa itu tuh kebesaran kayak gitu, jadi mau dikecilin kembali. Nah, di sini bisa ditambahin di fitur edit kayak gitu. Nanti di situ kan otomatis akan ada perubahan terkait harga dan sebagainya. Untuk pop-up-nya nanti akan seperti ini juga kok, kayak gitu. Nggak terlalu berbeda jauh ya untuk fitur editnya ini. Jadi nanti kan untuk harga jelas akan berubah dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, baiklah kita sudah di penghujung daripada presentasi pada hari ini. Dari saya sendiri kita lihat ya ini juga dari rekan-rekan saya itu ada Mas Akmal, terus juga ada Sri Ruskin, terus ada yang Farhan dan juga yang Rindo. Kami mengucapkan terima kasih untuk kurang dan lebihnya. Kami meminta maaf dan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.